Geralt? Geralt? Ciri, down! Where the fuck are my swords? Vesemir! Lambert! That's cool. Hello, welcome back everybody. Anjay, gimana kabarnya nih? Apakah masih suka stalking kesibukan mantan? Hentikan teman-teman, itu bukanlah suatu hal yang baik untuk masa depan kalian. Mental health kalian tuh harus dijaga gitu ya. Melanjutkan kisah Geralt, Cirilla yang kini telah bersatu. Apakah dengan bersatunya mereka, kejayaan Cinthera akan kembali? Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, yang ketinggalan ceritanya bisa cek playlist di deskripsi atau playlist di channel ini. Jangan lupa juga bantu like dan subscribe. Tolong bantu channel ini mencapai 1 juta subscriber pada tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Di pagi yang cerah, tapi tak secerah harapanmu, kita kembali dibawa ke gelanggang pertempuran, di mana Vilgefortz, anggota yang tersisa, tengah memastikan seluruh pasukan Nilfgaard telah mati. Sementara itu, Tissaide terus berusaha mencari keberadaan Yennefer, karena setelah mengeluarkan seluruh kekuatannya saat ini, entah di mana dirinya berada. Vilgefortz yang khawatir dengan keadaan Tissaide pun datang dan berusaha membuatnya tenang, karena saat ini mereka tak mungkin dapat menemukan keberadaan Yennefer melalui penglihatan, karena terlalu banyaknya korban jiwa dalam pertempuran ini. Tak berselang lama dari itu, mereka juga dikagetkan dengan kedatangan Geralt dan Cirilla yang tengah mencari keberadaan Yennefer di sana. Dengan berat hati, Tissaide pun memberitahu bahwa Yennefer telah menghilang, telah mengeluarkan semua kekuatan untuk mengulur waktu sebelum pasukan utara datang membantu. Mendengar hal itu, Geralt pun sempat terdiam, sampai akhirnya kembali mendekati Cirilla untuk mengajaknya pergi mencari tempat yang lebih aman lagi. Sejak saat itu, mereka terlihat semakin dekat dengan terus menghabiskan waktu bersama. Cirilla yang merasa penasaran akan takdir mereka pun tak segan-segan lagi untuk menanyakan bagaimana semua ini bisa terjadi. Secara perlahan, Geralt menjelaskan bahwa dirinya menerima hukum kejutan ketika berhasil menyelamatkan nyawa ayahmu dari nenekmu saat itu, karena Ratu Salanthe, Queen of Cinthera, sempat tak memberi restu atas kedatangan Dany yang ingin mempersunting putrinya atau ibumu. So, I'm your destiny? Beralih ke Aretuza, di mana suasana terlihat sangat kacau dengan banyaknya penyihir yang terluka karena peperangan yang baru saja mereka lewati, dan bahkan Tissaide juga harus turun tangan langsung menengahi Triss yang terluka cukup parah di sana. Pada saat itu, ia juga masih sangat sedih atas menghilangnya Yennefer, sehingga berniat untuk menemui seseorang yang telah berhasil mereka tahan. Benar saja, Tissaide mulai beranjak pergi menemui seseorang dari Nilfgaard yang berhasil mereka tahan, yang ternyata Do what you will. tanpa basa-basi lagi, ia mulai melakukan penyiksaan sebagai balasan atas menghilangnya Yennefer. Bahkan dengan amarahnya yang tak lagi dapat terbendung, ia berniat untuk menghilangkan semua ingatan Sahir agar terjebak dalam ingatan yang penuh dengan kegelapan. Yang ternyata Yennefer saat ini masih hidup dan tengah menjadi tahanan Fringilla dan kawan-kawan di sana.
Seiring berjalannya waktu, Geralt pun memutuskan untuk membawa Cirilia pergi ke Kaer Morhen untuk mencari tempat perlindungan, di mana tempat itu merupakan sebuah desa kecil yang menjadi tempat berkumpulnya para Witcher di masa lalu. Cirilia pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah mendengar lokasi yang Geralt bicarakan, namun ia segera menjelaskan bahwa kaumnya memang tidak terlalu suka terekspos media. Gak suka aku masuk TikTok, gak suka. Di tengah perjalanan, langkah mereka terhenti ketika melintasi sebuah wilayah yang begitu sunyi tak berpenghuni. Geralt yang merasa penasaran pun mengajak Cirilia mendekat untuk memeriksa keadaan di sekitar mereka. Hingga tiba-tiba seekor manusia bermuka dua datang menyerang, dan siapa sangka ternyata itu adalah Niflheim, kawan lama Geralt yang telah lama memutuskan hidup sendiri. Atas kedatangan mereka, Niflheim pun merasa sangat senang dan menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik. Niflheim begitu semangat kali ini, bahkan ia juga tak segan-segan memberi pelayanan full service yang tentu saja membuat Cirilia semakin betah di sana. Di tengah-tengah kebersamaan mereka, Niflheim kembali menunjukkan keahliannya sebagai si koki cepat saji dan terus berusaha menghibur Cirilia agar wanita beranjak gede kita merasa nyaman berada di dekatnya. Very good, eh? Namun Geralt yang masih diselimuti rasa penasaran pun kembali menanyakan bagaimana Niflheim bisa berubah menjadi seperti ini. Mendengar hal itu, ia pun menjelaskan bahwa dirinya dulu merupakan pria bodoh yang berani menghancurkan kuil laba-laba berkepala singa, sehingga dirinya dikutuk dan berubah menjadi seperti ini, manusia babi. Sebenarnya kutukan bisa menghilang dengan darah dan cinta, namun entah apa maksud dari semua itu, Niflheim sampai saat ini belum memahaminya. Hingga tanpa sengaja Cirilia melihat sosok misterius yang diam-diam mengawasi perbincangan mereka. Niflheim yang menyadari hal itu pun berusaha mengalihkan perhatian, yang tentu saja membuat Geralt semakin penasaran. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan seorang wanita yang merayap di dinding mendekati Cirilia, yang tentu saja membuatnya sangat ketakutan. Aku aja yang nonton takut, cok. Dengan perlahan wanita itu pun mulai memperkenalkan diri sebagai Verena agar Cirilia tahu bahwa kedatangannya tidak mempunyai niat buruk. Bahkan wanita misterius keponakan Spider-Man itu juga menanyakan mengapa Cirilia begitu tenang bepergian dengan orang yang sangat berbahaya. Perkataan itu mengarah kepada Geralt yang selalu membantai para monster dengan sangat kejam. Cirilia pun hanya bisa terdiam dan menyadari bahwa sosok yang berada di hadapannya saat ini merupakan monster yang disembunyikan Niflheim dari para The Witcher agar tetap hidup. Verena pun tak menyangkal perkataan itu, namun ia juga harus segera menghapus ingatan atas pertemuan ini dan bergegas pergi sebelum Geralt menyadari keberadaannya di tempat ini. Namun sepertinya Geralt tak menyerah dan terus mencari petunjuk, hingga tanpa sengaja dirinya mulai menemukan beberapa mayat yang mulai membusuk dan tentu saja membuat dugaannya semakin kuat. Seketika ia pun bergegas datang menemui Cirilia untuk memintanya segera pergi karena ada sesuatu yang akan terjadi. Tak mau membuang-buang waktu lagi, Geralt mulai memeriksa ruangan Niflheim dan siapa sangka memang ada sebuah monster yang tengah bersamanya. Lagi ngencot lehernya, bro, diambil darahnya. Wadaw.
Cyrilla yang melihat Verena terkapar pun mencoba datang mendekat, hingga wanita monster itu kembali bangkit dan menjelaskan bahwa dirinya tidak mempunyai niat jahat sedikit pun di tempat ini. Namun tanpa basa-basi, Geralt kembali datang menyerang karena membiarkan monster berkeliaran bebas adalah sebuah dosa yang besar untuk The Witcher. Want to hurt you. Cyrilla yang melihat Verena terlingkup tak berdaya pun kembali mendekat dan juga meminta Geralt untuk memberi pengampunan. Namun tiba-tiba sosok itu kembali bangkit dan menggunakan Cyrilla untuk meminta Geralt menyerah. Geralt pun sempat terdiam, namun Evelyn segera datang dan... I'm sorry. Siapa sangka setelah Verena mati, Nivellen terbebas dari kutukan dan kembali berubah menjadi manusia yang sehat sentosa abadi nan jaya. Namun meskipun begitu, ia merasa sangat menyesal karena hanya Verena lah yang telah menemani hidupnya selama ini. Mendengar hal itu, Geralt pun menegaskan bahwa inilah apa yang disebut cinta dan darah, kisah cinta monster dan manusia yang tak seharusnya terjadi. Maka itu kamu jadi monster. Dengan itu, Geralt meminta Nivellen untuk kembali menata hidup dan menjalani hari-harinya seperti dulu. Sementara dirinya akan mengajak Cyrilla untuk pergi meninggalkan tempat ini. Sementara itu Fringilla yang masih menahan Yennefer mengajak para anggotanya untuk segera pergi menjauhi Sinterra hingga tiba-tiba Yennefer pun membayangkan kehidupannya yang indah dan bahkan dirinya telah mempunyai buah hati yang begitu menggemaskan hingga tiba-tiba. Tak perlu kalian pikirkan terlalu dalam karena itu hanyalah sebuah mimpi. Dan kini Yennefer pun terbangun dalam sebuah perjalanan bersama Fringilla yang akan entah dibawa pergi kemana, yang tentu saja membuat mereka merasa cemas. Untuk itu Yennefer meminta Fringilla untuk melupakan sementara waktu perselisihan di antara mereka agar dapat keluar dari situasi ini bersama. Hingga seseorang yang pernah kita lihat di season 1, Villa Fadrel, datang mendekat untuk membawa mereka pergi ke sebuah tempat pemukiman para elf. Yennefer pun sangat terkejut karena dirinya tak menyangka sempat menemukan kaum elf di sana. Villa Fadrel pun meminta mereka untuk diam karena dirinya akan membawa mereka menemui Franziska selaku sesepuh elf saat ini. Franziska yang masih menyimpan dendam terhadap kekejaman manusia pun terlihat sangat marah dan berniat untuk langsung membunuh mereka. Yennefer yang menyadari hal itu pun mencoba mengatakan bahwa dirinya masih mempunyai garis keturunan elf, berharap posisinya dapat terselamatkan. Namun wanita itu semakin marah dan bahkan berniat untuk langsung membunuhnya. Untuk saja Villa Fandrel segera menghentikan niat buruk tersebut. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Geralt yang kini membawa Cyrilla pergi ke Kaer Morhen, sebuah wilayah kecil tempat berkumpulnya para Witcher yang tersisa. Meskipun dengan jumlah yang tidak lebih dari 20 anggota, namun Geralt sangat yakin bahwa tak akan ada yang berani menyakiti Cyrilla di tempat ini. Untuk itu ia pun bergegas membawa Cyrilla masuk ke dalam dan betapa senangnya mereka ketika melihat Geralt kembali menampakkan diri setelah beberapa puluh tahun menghilang bagai ditelan bumi. Wolf, you're home. Yeah.
Salah satu pria yang bernama Lemkop pun begitu bersemangat menceritakan setiap aksinya ketika membantai para monster untuk menemani kehangatan malam mereka. Begitu juga dengan Vesemir atau guru silat Geralt yang turut serta di sana. Hingga Axel, sahabat baik Geralt, datang memberitahu bahwa dirinya baru saja membantai monster Lesi atau akar tumbuhan merambat, yang tentu saja membuat mereka sangat mengaguminya. Dan how are you kids? Who the hell are you? Princess Cirilla of Sintra. Berlanjut ke kisah kaum elf di mana kini Villa Vandrel mengalami keresahan mengingat jumlah kaumnya yang semakin sedikit dan juga menipisnya persediaan makanan. Dengan itu ia pun merasa bahwa kaumnya harus segera pergi mencari tempat yang membangun kehidupannya baru. Namun Franziska menentang hal itu dan akan tetap bertahan karena dirinya pernah bermimpi atas datangnya seseorang berjubah putih yang diyakini sebagai Etheline atau nabi paling suci kaum elf dan akan menuntun mereka menuju kebangkitan. Yennefer yang mendengar perbincangan mereka pun langsung menanyakan kepada Fringilla apakah dirinya pernah memimpikan hal yang sama. Fringilla pun menjelaskan bahwa dirinya pernah bertemu seseorang yang berjubah hitam dalam sebuah mimpi. Namun ia sangat yakin bahwa hal itu hanyalah sebuah kebetulan semata. Hingga ketika Villa Vandrel berjalan ke arah mereka, tanpa basa-basi lagi Yennefer memberitahu semua mimpinya dan merasa dapat bekerja sama memecahkan semua misteri ini. Villa Vandrel pun terkejut mendengar hal itu dan bergegas pergi untuk memberitahu Franziska atas apa yang telah mereka sampaikan. Dengan itu, Gek datang menemui Yennefer dan Fringilla untuk membawa mereka pergi menemui Franziska di sebuah tempat yang menjadi tempat pemakaman para leluhur elf. Chaos. The conjunction of the spheres. Forsaken in a new world. Setibanya di sana, Franziska pun meminta Fringilla dan Yennefer menceritakan apa isi dari mimpi mereka. Hingga Yennefer mulai menyadari sebuah mantra kuno primitif dan tanpa sengaja berhasil menemukan sebuah lorong rahasia di sana. It's an incantation about a hut. The witch in the woods. Dengan itu Franziska yang diselimuti rasa penasaran pun mengajak mereka pergi untuk melakukan pemeriksaan. Hingga siapa sangka mereka masuk jauh ke dalam hutan menemukan sebuah pondok kecil tak berpintu. Dan A hut with no doors. Turn your front to me. Hut. mereka seperti memasuki alam lain menjalani peristiwa Supra 125 dengan sosok bayang-bayang pesan kehidupan mereka selanjutnya. Namun Yennefer yakin bahwa apa yang dialaminya saat ini bukanlah hal yang baik dan terus berusaha untuk segera sadar. I'm not scared. Play, it's rather desperate. You're the desperate one. Bersamaan dengan itu juga, terlihat Geralt yang mulai mengajari Cirilla untuk mengenal jenis-jenis monster lebih dalam dan juga bagaimana cara menanganinya. Hingga perhatian mereka teralih dengan suara keributan dari luar, yang ternyata ada sebuah pesta yang tengah berlangsung. Geralt yang merasa risih pun bergegas datang menemui Vesemir untuk memintanya menghentikan semua ini. Namun ia tak bisa melakukan hal itu karena Eskel lah yang telah mengundang Mbak 300k datang untuk berpesta ria. Yang ngundang yo kepala sukunya sendiri yo, ya hajar bro. Mengetahui hal itu, Geralt pun semakin muak dan datang mengingatkan Eskel. Namun karena pengaruh alkohol pria itu malah melawan sehingga terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. The last thing I wanna do is... Let's go. Seiring berjalannya waktu, Geralt pun kembali datang menemui Vesemir untuk mengajaknya berbincang di sana. Hingga tiba-tiba perhatian mereka teralih dengan adanya sebuah tanda mencurigakan yang tentu saja membuat para mbak-mbak 300k mulai ketakutan. I'll find Cirilla. Stay and fight. Oh, we've got company. What are you doing? Stay back! Hey! Well, let's go. Move it. Benar saja, Geralt mulai menelusuri satu persatu ruangan untuk mencari tahu monster apa yang datang kali ini. Hingga tiba-tiba
ia menyadari bahwa Eskel telah berubah menjadi monster yang sangat mengerikan. Eskel pun menegaskan bahwa dalam perjalanannya kembali ke tempat ini, dirinya sudah berubah. Hingga saat ini dirinya sudah tidak dapat dikendalikan lagi. What is this? It's Eskel. Untung saja Esemir segera datang dan membantu Geralt di sana. We can save you. Sebenarnya Esemir merasa sedih akan kejadian ini karena Eskel salah satu Witcher terkuat yang mereka miliki. Namun lain akan hal itu, ia juga berterima kasih kepada Geralt karena telah melakukan keputusan yang tepat agar nyawanya selamat. Sementara itu, setelah pengalaman Supra 125-nya, Yennefer pun tersadar dengan keberadaan Fringilla yang mulai mendekatinya. Fringilla pun mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan karena setelah peristiwa 124 yang mereka alami, ternyata Fringilla menyatukan bangsa Elf dan Nilfgaard untuk berjuang bersama. Yennefer pun sempat memintanya untuk sadar karena Fringilla telah terpengaruh sihir jahat. Namun tetap saja ia tak memperdulikan hal itu dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan itu Yennefer pun memutuskan untuk mengambil jalannya sendiri hingga ia mulai menyadari bahwa kekuatannya telah lenyap dan tentu saja membuatnya sangat bersedih. You can't run. Dan atas kengerian yang telah mereka lewati di tempat ini, Geralt pun memutuskan untuk mulai mengajari Cyrilla bertarung karena ia benar-benar tahu bahwa saat ini semua tempat sangatlah berbahaya untuk wanita sepertinya. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat dan kini Cyrilla masih terus berlatih dengan keras demi menjadi sosok wanita yang kuat. Tak mau Cyrilla terlalu memaksakan diri, Geralt pun memintanya untuk berhenti karena memang latihan diperlukan namun tugas lain juga tak boleh ditinggalkan. Hingga tanpa sengaja ia mendengar Lemkop dan Seon yang kembali membahas kematian Eskel yang membuatnya kembali teringat dengan kebersamaan yang pernah mereka lewati. Untuk itu ia pun menyempatkan diri datang menemui Esemir agar penelitian segera dihentikan karena sahabatnya membutuhkan kedamaian. He deserves the peace. Yeah. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Tisaide yang masih begitu sedih dengan kepergian Yennefer dan bahkan mulai menganggapnya telah mati. Di sana, seluruh penyihir juga tak bisa hidup dengan tenang karena istri datang memberitahu bahwa Elf dan Nilfgaard telah bergabung. Tisaide pun sempat tak percaya akan hal itu karena Elf merupakan bagian dari kaum penyihir. Namun sekali lagi Stregobor menegaskan bahwa Elf sudah bergabung dengan Nilfgaard dan tak boleh menganggap mereka remeh sebelum semua ini semakin membesar dan semakin banyak penyihir yang berjatuhan. Hingga tiba-tiba Yennefer datang memecah perdebatan mereka. Tentu Tisaide sangat senang dengan kedatangannya karena apa yang telah dilakukan Yennefer membuat mereka meraih kemenangan di Soden. Namun lain akan hal itu, ia juga berpesan untuk membiarkan Vilgefortz menerima semua pujian agar mereka dapat mengambil alih kepemimpinan Aretuza dan mengatur semua seperti apa yang mereka harapkan. Yennefer yang tak tahu harus terfokus akan hal itu pun kembali menyendiri untuk memulihkan kemampuannya. Karena setelah saya cari tahu, kekuatan Yennefer hilang setelah mengeluarkan sihir api untuk memenangkan pertempuran di Soden. Marigold dan penyihir lain yang mengetahui kedatangan Yennefer pun mulai datang mendekat dan menyambutnya dengan sangat baik karena mereka benar-benar ingat bahwa Yennefer lah pahlawan Soden sebenarnya.
Sementara itu Stregobor yang berambisi untuk menyingkirkan para elf dari kaum Nilfgaard pun mengeluarkan Valka atau makhluk berapi yang akan meratakan mereka dengan amat sangat mudah. Istrid pun datang mendekat untuk menghentikan rencananya karena Valka merupakan makhluk yang jahat dan tak bisa bekerja sama. Stregobor pun mengatakan bahwa dirinya hanya berniat untuk melindungi institusi karena jika para elf melemahkan kekuatan mereka maka semuanya benar-benar akan hancur. Namun Istrid tetap menegaskan bahwa semua akan baik-baik saja selama ada Yennefer di sisi mereka. Terlihat jelas Stregobor tak menyukai pendapat yang Istrid berikan dan bahkan ia juga merasa bahwa kedatangan Yennefer hanya untuk menjadi mata-mata Nilfgaard. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, tanpa sengaja ia berpesan dengan Yennefer dan Stregobor membawanya ke dimensi lain untuk mencari tahu apa maksud dan tujuan dari kedatangan Yennefer kali ini. Untung saja Tisaide segera datang mendekat menyelamatkannya. Untuk itu, Tisaide pun membawa Stregobor ke hadapan penyihir lain dan memintanya untuk meminta maaf atas apa yang telah ia lakukan. Namun Stregobor enggan melakukan hal itu karena ia hanya ingin mengobati rasa penasarannya dengan Yennefer yang berhasil kembali tanpa cacat setelah perang melawan Nilfgaard. Tisaide yang tak mau masalah ini berlarut pun memutuskan datang menemui Yennefer untuk memintanya membunuh Sahir agar semua orang yakin bahwa dirinya tak mempunyai hubungan dengan Nilfgaard. Dan jika tak mau melakukan hal itu, setidaknya memberitahu bahwa kekuatannya telah hilang agar tak dianggap sebagai ancaman. Yennefer pun menolak hal itu karena dirinya tak akan membunuh seseorang tanpa tujuan. Bahkan ia juga merasa sangat kecewa dengan tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan yang tidak masuk akal menurutnya. Tentu saja Yennefer tak mau menuruti permintaan yang Tisaide berikan. Bahkan ia juga terlihat begitu marah karena ia merasa menyesal mengingat setelah pengorbanan yang dilakukan, mengapa dirinya malah mendapat perlakuan seperti ini. Padahal aku udah buat kalian menang loh, dasar anjay, bijak. Kini Seon dan Lemkop yang melihat Cirilla terus berlatih pun datang mendekat untuk mengingatkan bahwa menjadi Witcher bukan hal yang mudah. Namun kata-kata itu tak membuat Cirilla patah semangat dan akan membuktikan bahwa dirinya bukanlah wanita yang lemah. Dengan semangat Cirilla membara, Lemkop pun semakin penasaran dan memutuskan untuk membawanya pergi ke medan pelatihan para Witcher yang sebenarnya. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung menghidupkan mesin-mesin rintangan dan meminta Cirilla untuk melewatinya. Are you sure about this? Be a witcher. You've had enough. Meski terus mengalami kegagalan, Cirilla pun tak menyerah dan terus berusaha melewati setiap rintangan yang menghadang karena ia sangat yakin bahwa tak ada usaha yang akan mengkhianati hasil jika kita mau melewatinya. Admit it. You belong in a castle. Melihat Cirilla yang terus mengalami kegagalan, Lemkop pun memintanya untuk berhenti dan segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun Cirilla malah semakin tertantang dan akan terus membuktikan bahwa dirinya bukan gadis kaleng sarden seperti kaum rebahan saat ini. Stay calm, girl. Bahkan Cirilla semakin bersemangat ketika menyadari bahwa Geralt tengah memperhatikannya dari kejauhan, yang tentu saja membuatnya semakin bersemangat untuk melewati semua rintangan ini. Dan
Di saat sesi latihan selesai, Geralt mulai mengobati luka-luka Cirilla dan mengingatkannya agar tak terlalu memaksakan diri karena The Witcher mempunyai daya tahan yang istimewa, sedangkan manusia tak memilikinya. Namun, tetap saja Cirilla menegaskan bahwa dirinya ingin menjadi petarung hebat yang tidak hanya melawan rumput jerami. Hingga ketika ABG beranjak gede kita pergi, Geralt mulai menyadari sesuatu yang ternyata Geralt pun kembali datang menemui Cirilla dan mengajak pergi ke tengah hutan, di mana pada saat itu ia mulai menceritakan bahwa ibu Cirilla pernah menunjukkan kekuatan yang dahsyat di hadapannya, dan ia sangat yakin bahwa Cirilla juga mempunyai keistimewaan yang sama. Hingga ketika mereka melihat Leshy di si monster rumput tetangga, Geralt berniat untuk memancing kekuatan dalam tubuh Cirilla. Namun ABG beranjak gede kita terlihat begitu ketakutan, sehingga Geralt harus berjuang keras di sana. Bahkan pada saat itu tiba-tiba monster lain yang lebih kuat juga datang mendekat, hingga Geralt pun menyuruhnya untuk segera pergi menyelamatkan diri. Seketika Cirilla pun terus berusaha pergi menjauh, namun monster sangar itu terus mengikuti kemanapun dirinya pergi. Dan kini, demi membuktikan perkataan Stregobor, Tisaidi pun membawa Sahir ke sebuah pertemuan dan meminta Yennefer untuk mengeksekusinya di hadapan Raja-Raja Utara. Dengan tegas, Vilgefortz pun meminta Yennefer segera memenggal kepala Sahir untuk membantah perkataan yang telah Stregobor nyatakan. Hingga tiba-tiba Come on then. hari demi hari kian berganti, dan kini dengan kemampuan Cirilla yang semakin berkembang, Geralt terus memintanya untuk berlatih dan mulai menanamkan rasa percaya diri, karena keraguan hanya akan membuatnya lemah. Hingga Cirilla yang tengah my trip my adventure tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Marigold yang tentu saja membuatnya sangat amat terkejut. Marigold pun memintanya untuk tetap tenang dan bahkan juga menyembuhkan luka Cirilla untuk menandakan bahwa dirinya tidak mempunyai niat buruk atas kunjungan ini. Hingga Geralt yang menyadari kedatangannya pun segera mendekat dan mengajaknya kembali ke Caer Moher untuk menghabiskan waktu bersama. Di tengah-tengah kehangatan mereka, Cirilla yang masih penasaran pun menanyakan bagaimana mereka dapat saling mengenal. Marigold menjelaskan bahwa Geralt pernah menjadi pahlawan di kerajaannya dengan menyelamatkan putri Raja Foltest dari kutukan, sehingga ia datang memenuhi undangan. Karena ternyata Geralt memintanya datang agar Marigold dapat membimbing Cirilla untuk menemukan kemampuannya. Dengan itu mereka pun terlihat semakin dekat dan bahkan Cirilla juga terlihat sangat nyaman di sana. Hingga ketika semua beranjak pergi, secara perlahan Geralt mulai memberitahu Marigold bahwa memang belum dapat dipastikan kekuatan apa yang dimiliki Cirilla. Namun ia sangat yakin bahwa ABG kita mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tak lupa ia juga menceritakan bahwa Cirilla seperti dapat melihat masa depan dan hal lain seperti menyimpan energi yang dapat menarik para monster mendekatinya. Dengan itu Marigold pun mulai memeriksa sampel monster yang telah berhasil Geralt kalahkan, dan bahkan ia juga berjanji akan memastikan semua ini.
Di sisi lain, kita juga diperkenalkan dengan Vizimir, Raja Redaina yang tengah menghabiskan waktu bersama beberapa ajudannya di sana. Hingga di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba Dijkstra sebagai kepala keamanan pun datang membunuh mereka satu persatu karena ia tahu bahwa Vizimir saat ini berada dalam bahaya. Tentu Vizimir merasa heran karena mereka sudah cukup lama mengabdi dengannya. Dijkstra pun memintanya untuk tetap tenang karena di tengah konflik yang berlangsung, hal ini sangat wajar terjadi. Tak lupa ia juga memberitahu Vizimir bahwa suasana saat ini semakin kacau dengan Nilfgaard yang terus berusaha menguasai benua. Namun mereka tak perlu resah karena kesempatan ini dapat mereka manfaatkan untuk menguasai Sintera. Sedangkan kini Yennefer dan Sahir terus berusaha pergi menyelamatkan diri menuju Sintera. Terlihat jelas dalam perjalanan mereka, para elf diperlakukan dengan sangat kasar hingga tiba-tiba salah satu prajurit mulai menyadari keberadaannya. Dan I had that covered. Down here. Down here than we are up there. Make a move. namun siapa sangka ada satu elf yang berusaha menghentikannya. Untung saja ada elf bernama Dermait yang datang mendekat memisahkan pertengkaran mereka, dan bahkan elf itu juga menyadari bahwa Yennefer tengah dalam pencarian sehingga mereka sadar bahwa saat ini berada di pihak yang sama. Maka dari itu dengan bahasa tubuhnya Dermait mengajak mereka untuk keluar dari tempat ini bersama. Namun Sahir tak memperdulikan hal itu dan meminta mereka untuk menunjukkan jalan ke arah Sintera dan berjanji akan memberikan hadiah yang pantas jika semua kekacauan ini berhasil mereka lewati. Benar saja, Dermait pun mulai memandu mereka pergi melalui sebuah lorong rahasia yang biasa dikenal sebagai jalur tua para elf. Di sana Dermait juga selalu menceritakan bayangan-bayangan kehidupannya yang indah setelah semua kekacauan ini berakhir. Hingga tiba-tiba What the fuck is it? I can't see a thing. sosok monster menampakkan diri dan langsung menerkamnya masuk ke dalam air, yang tentu saja membuat mereka sangat ketakutan. Meski berhasil selamat, Sahir sempat merasa penasaran mengapa Yennefer tak menggunakan sihirnya. Seketika ia pun sadar bahwa kekuatan Yennefer telah dikorbankan untuk memenangkan perang Soden yang pernah mereka lewati. Hingga perhatian mereka terpecah ketika melihat pria tua itu kembali menampakkan diri. Dengan penuh amarah, Yennefer pun mendekat dan mempertanyakan solidaritasnya sebagai teman. Namun salah satu pria di sana memintanya untuk diam karena mereka saat ini tengah menunggu Sandpiper tampil untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Dan ternyata orang yang dimaksud sebagai Sandpiper adalah After everything we did, we saw what more do you that Menyadari pria itu adalah Johnny, Yennefer pun langsung datang mendekat dan berbincang bersamanya di sana. Semula Johnny merasa canggung dengan pertemuan ini, namun Yennefer menegaskan kepada Johnny untuk tidak lagi menutupi identitasnya karena ia sudah tahu bahwa Johnny saat ini dijuluki sebagai Sandpiper atau penyedia perjalanan yang aman untuk para elf ke Sintera. Tentu Johnny merasa heran, namun Sahir segera memecah perbincangan mereka dan meminta Johnny untuk membawanya pergi ke tempat yang lebih aman. Seiring berjalannya waktu, Marigold pun terus mengajari Cirilla dalam berbagai hal. Tak hanya mengasah kemampuan sihir, namun juga meneliti monster-monster yang sempat Geralt kalahkan. Hingga dalam penelitian itu, Geralt menyadari bahwa monster yang sempat mengejar Cirilla mempunyai stalesit seperti Lassie atau monster yang membunuh Eskel. Sehingga ia sadar bahwa monster-monster itu berasal dari tempat yang sama. Untuk itu, Geralt pun meminta Cirilla menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan Cirilla pun memberitahu di saat peperangan Nilfgaard dan Sintera berlangsung, dirinya melihat monolit atau batu prasasti kunci untuk membuka menara penyihir. Saat itu kesatria hitam juga datang menangkapnya, sehingga membuatnya ketakutan dan tiba-tiba monolit mulai hancur. Tak percaya akan hal itu, Geralt pun meminta Marigold untuk mencari tahu pasti semua ini, sementara dirinya akan pergi melakukan pemeriksaan secara langsung. Hingga tiba-tiba Vesemir pun datang mendekat untuk memperlihatkan apa yang telah ia temukan, yang
ternyata bunga Fineweed, bunga yang hanya bisa tumbuh dari darah tetua. Merigold pun merasa heran dan menanyakan di mana Vesemir menemukan bunga ini. Dan seketika pria itu menegaskan bahwa bunga ini tumbuh di semua tempat bekas Cirilla meneteskan darah. Pada saat itu Vesemir juga menunjukkan sebuah catatan legenda, sang pencipta mutagen Witcher pertama yang telah hancur. Namun sekarang apa? Takdir memberi kita hadiah untuk lebih banyak menciptakan The Witcher. Mungkinkah Cirilla, seorang tetua makhluk terkuat di bumi, di mana dirinya berlatih dengan keras untuk mendapat kekuatan seperti The Witcher, tanpa disadari bahwa dirinya sendiri yang dapat menciptakan mereka? Anjay nggak tuh? Dan gini, Johnny pun mengajak mereka untuk bergegas menyelinap, di mana dirinya akan berusaha menyelundupkan Yennefer dan lainnya ke sebuah kapal yang akan menuju Sinterra. Dan siapa sangka setelah berhasil memasuki kapal, kita juga diperlihatkan dengan Dara yang ternyata masih hidup sampai saat ini. Hingga ketika Johnny menyampaikan salam perpisahan dan mulai beranjak pergi, tiba-tiba Yennefer! We have to save ourselves! Sebelum semuanya berlanjut, kita diperkenalkan dengan Lydia yang datang menemui Rincy, si penyihir api yang terkurung karena pernah berusaha melawan Salanti di masa kejayaannya. Entah mereka berpihak kepada siapa, namun yang pasti Lydia datang untuk memberitahu bahwa Salanti telah mati dan saat ini putri singa betina tengah berkeliaran di luar sana. Semangat Rincy pun kembali membara untuk mengukir sepak terjang dengan dimulai dari menangkap Johnny sang penyair di sana. Fucking. Karena dengan informasi yang Lydia sampaikan, ia tahu bahwa si Johnny pernah berhubungan dekat dengan Geralt yang saat ini tengah bersama Cirilla, putri singa betina Sinterra. Johnny pun menegaskan bahwa dirinya tak tahu apapun akan hal itu. Namun Rincy benar-benar tak peduli dan terus melakukan penyiksaan terhadap dirinya. See, fire is a forbidden source because but it consumes the soul. Weaknesses! I knew I'd find you here. You lazy lap. Untung saja Yennefer yang menyadari hal itu segera datang mendekat dan berpura-pura menjadi wanita pemabuk yang sering memuaskan Johnny si penyair. Dan Have it your way. No, please don't think! kini Geralt of Rivia pun datang menemui Lystrid, mengaku sebagai utusan Merigold untuk mencari tahu lebih dalam tentang monolith yang hancur ketika Sinterra runtuh, membuat banyak spesies monster baru berdatangan. Lystrid pun tak mempercayai hal itu karena monolith hanya bisa hancur dengan kekuatan yang maha dahsyat, dan terlebih lagi perihal monster-monster yang Geralt sampaikan. Kamu bercanda bro, ucap Lystrid. Merasa perkataannya dianggap sebagai lelucon, Geralt pun tak mau basa-basi lagi dan langsung menunjukkan kelapa monster yang berada di tangannya saat ini. Lystrid benar-benar heran saat ini, apakah benar monolith telah hancur? Geralt pun menegaskan bahwa itulah alasan mengapa Lystrid berada di sampingnya saat ini, untuk membantunya mencari tahu kebenaran atas semua kejadian ini. Hingga tiba-tiba beberapa prajurit datang menghentikan langkah mereka dan Fucking stupid! I said! See, I am helpful. setelah perjuangan yang panjang, mereka pun tiba di lokasi tujuan. Dan tentu saja Lystrid sangat terkejut karena kerusakan seperti ini hanya bisa terjadi setelah melewati proses ribuan tahun pada umumnya. Dengan itu jiwa-jiwa penasaran mereka pun semakin mencuat dan memutuskan untuk turun melakukan penelitian yang lebih dalam. Sedangkan kini Vesemir yang telah menyadari kekuatan Cirilla pun mulai menceritakan bahwa di saat konjungsi berlangsung, semua monster benar-benar membuat kekacauan. Hingga 300 tahun yang lalu para penyihir mulai mempersenjatai diri manusia dengan memutasi mereka menggunakan eliksir atau minuman yang membuat manusia lebih kuat dan berurat tahan lama, untuk melawan para monster demi menyelamatkan umat manusia dari kepunahan. Yang biasa diminum oleh Geralt itu loh, yang hitam-hitam terus matanya berubah jadi hitam
itu dia minum eliksir ya. Namun kamu tahu Cyrilla, jumlah kami berkurang begitu cepat dan bahkan mutagen untuk menciptakan The Witcher baru juga hancur ketika Kaer Morhen runtuh. Tak lupa Vesemir juga menunjukkan bunga Feaniwet yang hanya bisa tumbuh ketika darah tetua tumpah. Dan seketika itu Cyrilla sadar bahwa bunga-bunga ini tumbuh subur di tempatnya berlatih, tepat di titik darahnya berjatuhan. Untuk itu Vesemir pun menegaskan bahwa banyak sekali kekacauan di luar sana dan mungkin saja dengan sebotol darah Cyrilla mereka dapat menciptakan eliksir untuk membuat The Witcher baru sebagai pelindung generasi TikTok yang suka rebahan. Cyrilla pun dengan senang hati mempersilahkannya, namun dengan satu syarat di mana Vesemir harus menjadikannya yang pertama. Vesemir pun berpikir ulang untuk mempertimbangkan syarat Cyrilla karena itu sebuah proses yang sangat menyakitkan dan sangat berbahaya. Namun Cyrilla kembali mengatakan bahwa dirinya akan merasa sangat senang jika memang ini menjadi takdirnya. Dengan itu mereka benar-benar mencoba menyatukan darah Cyrilla dengan rempah-rempah Vrindapan untuk membuat eliksir baru. Ik Reda. Peace. Did it work? It worked. Dan ternyata memang benar bahwa darah Cyrilla sangatlah istimewa. Cyrilla pun sangat senang mengetahui hal itu dan bergegas pergi menyiapkan diri hingga Vesemir sadar bahwa Cyrilla ingin menjadikan dirinya sebagai bahan percobaan sebelum menciptakan The Witcher yang baru. Mendengar hal itu Marigold bergegas datang mendekati Cyrilla untuk menghentikan niatnya karena ia tahu bahwa apa yang akan Cyrilla lakukan sangatlah amat berbahaya. Dengan tegas Cyrilla pun mengatakan bahwa dirinya hanya ingin menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa, sekaligus mencari tahu apa keistimewaan yang berada di dalam tubuhnya saat ini. Untuk itu Marigold pun memberitahu bahwa ada cara lain yang dapat mereka lakukan, di mana cara ini biasa disebut sebagai Doldurza atau lembah jiwa, yaitu Marigold akan membawa Cyrilla memasuki lapisan terdalam kesadarannya untuk mengungkap apa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Tanpa basa-basi lagi, ia pun meminta Marigold untuk segera melakukannya dan Clear your mind. Take 3. How? Come on in, laptop. It's my turn now. You bring Sarah? Don't be afraid. mereka benar-benar memasuki alam bawah sadar, di mana Cyrilla melihat dengan jelas orang-orang yang pernah hidup bersamanya dulu. Di sana mereka mulai menemukan sebuah lorong dan berhasil memasukkan masa di mana kedua orang tua Cyrilla yang berniat untuk menyembunyikan dirinya, karena mereka tahu bahwa putrinya mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Hingga siapa sangka bayangan itu mulai mengajaknya berkomunikasi, yang tentu saja membuat Marigold cemas karena hal ini tidak seharusnya terjadi, karena ini semua hanyalah ilusi. Namun Cyrilla yang masih diselimuti rasa penasaran terus menyusuri semua ruangan ini hingga tiba-tiba ia melihat bunga Vrindapan yang tumbuh subur dan Where are we? mereka tiba di sebuah tempat di mana terdapat seorang wanita sekarat bersama bayi mungilnya terkulai lemas. Hingga wanita itu bangkit mencekik Marigold sembari menegaskan bahwa Cyrilla anak dari darah tetua yang akan membawa kehancuran untuk bumi. Tentu hal itu membuat Cyrilla merasa cemas dan terus memanggil Geralt berharap segera datang memberinya pertolongan. Siapa sangka teriakan itu membuat bumi gonjang-ganjing sampai Geralt dan Istrid yang tengah melakukan penelitian merasa ketakutan di sana. What is it? Bahkan harus kalian tahu bahwa teriakan Cyrilla juga membuat seekor monster menyeramkan kembali menampakkan diri, hingga ia meminta Istrid membuka portal agar mereka dapat segera pergi meninggalkan tempat ini.
Dan setelah kembali dari alam bawah sadar Sirilla, Marigold pun begitu ketakutan karena ternyata ABG beranjak gede yang bersamanya akan membawa kehancuran yang sangat besar. Dengan kecemasan yang terus menghantuinya, Sirilla pun bergegas datang menemui Vizimir untuk merubah dirinya menjadi The Witcher sebagai salah satu persiapan menghadapi semua ketakutan yang menghantuinya saat ini. Semula Vizimir sempat ragu karena proses ini benar-benar berbahaya, namun Sirilla terus memaksa untuk melakukannya. Hingga Geralt yang telah tiba di sana pun langsung menghentikan semua rencana bodoh tersebut. Sirilla pun menegaskan bahwa dirinya hanya ingin menjadi kuat dan merubah masa lalu. Namun tetap saja Geralt tak mengizinkan hal itu karena masa lalu harus selalu dikenang sebagai pelajaran diri. Go get your things. Di sisi lain, Shahir pun terbangun dengan terlihatnya kemegahan Sinterra atau wilayah penampungan para elf. Di season 2 episode 3/4 kayaknya salah penyebutan nama wilayah coy. Maaf ya, Sinterra sama Sintrea beda coy. Untuk itu, Shahir pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Fringilla dan bahkan hampir memancing keributan di sana. Untung saja wanita hitam manis kita segera datang dan menyambut kedatangan pria tersebut. Sedangkan kini Johnny merasa cemas melihat Yennefer yang telah tertahan di sana. Namun wanita itu terus mendapat bisikan manja untuk memohon agar kekuatannya kembali. Hingga tiba-tiba, Oh, gentlemen, Alone in a world that hates you, with no way, and yet you're here. dirinya telah berada di sebuah ruangan bersama penyihir berjubah hitam dan seketika ia meminta Chaos untuk kembali memulihkan kekuatannya. Chaos adalah kekuatan sang penyihir ya, energi dia atau bisa dibilang kayak cakra dia gitu ya. Penyihir berjubah hitam itu pun menegaskan bahwa dirinya tak dapat memberikan apa yang Yennefer inginkan, tapi dirinya dapat menjadi kunci untuk Yennefer kembali mendapatkan kekuatan, di mana ia hanya harus membawanya ke tempat yang tepat, yaitu pintu hitam yang sudah hancur di luar Sinterra, atau mungkin yang lebih kita kenal sebagai Stalaceit. Dan kini Geralt mulai membawa Cirilia pergi menuju sebuah kuil sembari mengingatkan untuk tidak lagi membahayakan diri menjadi The Witcher menggunakan eliksir herbal yang prosesnya sangat amat mematikan. Cirilia pun memintanya untuk tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatannya karena ia merasa sudah dapat menjaga diri dengan baik. Hingga setibanya di sebuah danau, Geralt meminta Cirilia untuk menunggu karena dirinya akan memancing sesuatu yang ternyata sedangkan Vizimir dan Marigold mulai merasa bersalah atas apa yang telah mereka lakukan, membuat Geralt membawa Cirilia pergi. Hingga Rience yang berniat mencari Geralt datang dan langsung menyerang, hingga pertarungan tak dapat dihindarkan lagi. Ketegangan tak hanya terjadi di sana, karena saat ini Geralt harus kehilangan kuda yang selama ini selalu menemani kemanapun dirinya pergi. Bahkan pernah menjadi jaminan pas Geralt open BO. Bayari kurang, bayangkan sebagaimana dekatnya ia dengan hewan peliharaannya tersebut. Saya di sini sedih, cuman agak lucu ya. Dengan itu ia pun meminta Cirilia untuk tidak takut menghadapi monster meresahkan ini, karena dirinya akan melakukan sesuatu, di mana ia meminta Cirilia menaiki bukit memancing monster itu kembali datang. Sementara dirinya mulai bersiap-siap untuk serangan balasan. Dan Where the fuck are my swords?
Monster itu pun terbunuh dengan mudah, sehingga Geralt mengajaknya untuk kembali melanjutkan perjalanan karena mereka harus segera mencari jawaban atas apa keistimewaan yang Cirilla miliki. Sebenarnya gila pemandangannya dan bro, keren banget di film, sumpah. I'm hoping we'll find our answers there. Setibanya di sana, ia pun menceritakan bahwa kuil ini merupakan sebuah tempat para The Witcher melatih kerohanian yang mendalam. Cirilla yang masih merasa asing dengan tempat ini pun sempat merasa cemas. Namun Geralt memintanya untuk tetap tenang karena di sini mereka akan baik-baik saja. Tak berselang lama dari itu, seorang wanita pemilik kuil ini pun datang memperkenalkan diri sebagai Nenneke dan menyambut kedatangan mereka dengan sangat baik di sana. Sejak pertemuan itu mereka terlihat semakin dekat dan bahkan Nenneke juga berjanji akan mengajari Cirilla berbagai sumber pengetahuan dan juga chaos kekuatan sihir meski semua akan menguras waktu dan tenaga mereka. Hingga ketika melihat Geralt yang datang mendekat, Nenneke pun meminta Cirilla pergi bersama salah satu muridnya karena ia ingin memberitahu Geralt sesuatu yang sangat amat mengejutkan, dimana ternyata sejak pertemuan mereka, Nenneke menyadari bahwa Cirilla mempunyai darah tetua yang dapat menjadi bom waktu untuk mereka. Cirilla adalah anak takdir yang menyimpan kekuatan besar, lebih dari yang kita tahu, dan kalian saling berhubungan. Namun itu saja tidak cukup untuk mengendalikannya karena Geralt harus mencarikan sesuatu yang telah hilang darinya untuk membuat keseimbangan. Sementara itu dengan kehamilan Franziska yang semakin membesar, Filavandrel merasa cemas dan mengajaknya untuk mencari tempat lain membangun tempat tinggal yang baru. Namun Franziska menolak karena ia sangat yakin bahwa tempat ini dapat memberi kehidupan yang layak untuk para elf di masa depan. Yang terpenting, Filavandrel harus selalu di sisinya walau apapun yang terjadi. Dan dengan serangan yang Rins lakukan, Vizimir dikabarkan terluka cukup parah, sehingga Lemkop dan lainnya merasa heran untuk apa maksud dari penyerangan yang terjadi. Marigal pun menjelaskan bahwa penggunaan sihir api sangatlah dilarang, sehingga ia sangat yakin bahwa pria itu bukan dari fraksinya, sampai akhirnya mulai menyadari ada sebuah barangnya yang hilang, yang ternyata You're sure it contains her blood? Rins diam-diam telah mengambil sampel darah Cirilla dan membawanya pergi menemui Lydia. Wanita itu pun begitu senang dan berniat untuk segera memilikinya. Namun dengan tegas Rins mengatakan bahwa dirinya tak akan memberikan sampel yang berada di tangannya sebelum mengetahui untuk siapa saat ini Lydia bekerja. Sementara itu Istrid yang masih penasaran akan Cirilla pun memutuskan untuk datang menemui Alice Kondringer, sang perpustakawan yang mengetahui segalanya. Di sana ia juga bertemu dengan Fen, wanita setia yang selalu menemani Alice dalam keadaan apapun. Istrid pun mengatakan bahwa dirinya tengah mencari informasi dan bersedia membayar berapapun untuk informasi yang ia inginkan, di mana ia benar-benar ingin tahu apa hubungan dari The Witcher, Monolith, gadis misterius atau Cirilla, dan Nilfgaard. Hingga tanpa basa-basi, Alice segera memberi sedikit penjelasan di sana. The girl is Cirilla of Sintra. We know lots of things. Seiring berjalannya waktu, Jerry, murid kesayangan Nenneke pun terus memperkenalkan seluk-beluk tempat ini kepada Cirilla. Siapa sangka pada saat itu Yennefer juga telah tiba di sana dan terus mengawasinya dari kejauhan. Entah apa maksud dari kedatangan Yennefer, namun terlihat jelas ia seperti merencanakan sesuatu. Hingga siapa sangka momen itu malah membuatnya kembali bertemu dengan Geralt di sana, sang kekasih pujaan hati. Bukan kekasih sih, FWB, Friend with Benefit aja. Atas pertemuan mereka, Geralt dan Yennefer pun terlihat sering menghabiskan waktu bersama. Tak lupa wanita itu juga menceritakan bahwa Johnny saat ini tinggal di wilayah Oxenfurt, menjadi penyair yang hebat. Dan pada saat itu ia juga bertemu dengan seorang penyihir api yang terus berusaha mencari keberadaan Geralt. Sedangkan kini Sahir yang merasa masih mempunyai kekuasaan mulai memandang lemah para elf dan terus mendominasi di setiap kegiatan yang mereka lakukan. Filavandrel yang melihat hal itu pun sangat marah dan segera datang mendekat untuk menghentikannya, hingga tiba-tiba seseorang mulai memanggilnya untuk mendekati karena Filavandrel akan segera menjadi ayah. Franziska pun berjuang mati-matian untuk melahirkan buah hatinya, dan mereka pun terlihat sangat senang ketika Fringilla memberitahu bahwa bayi elf telah lahir dengan selamat. A new elf was born this night.
Dan kini di tengah malam yang sunyi ini, Cirilla yang tengah menikmati suasana kuil tiba-tiba menemukan sebuah buku yang membuatnya merasa penasaran. Di mana buku itu merupakan buku ramalan Etheline yang berisi tentang perang yang sudah semakin dekat. Dengan itu Cirilla pun menyadari bahwa ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi. Hingga siapa sangka ia melihat Jerry yang terbujur kaku di sana. You alright? You alright? Tentu Cirilla merasa cemas akan hal itu, hingga tiba-tiba Rincy dan beberapa anggotanya datang untuk menangkap gadis beranjak gede tersebut. Siri! Shithead. Firefucker. Unfortunately, yes. Come on. Seketika Geralt pun meminta Yennefer untuk segera membawa Cirilla berlindung karena dirinya akan melakukan perlawanan. Dan lihatlah, saya suka momen-momen epic kayak gini, cok. Giginya bisa lepas begitu, bro. Keren. Rincy yang tak mau buruannya pergi begitu saja pun terus melakukan pengejaran. Yennefer yang menyadari hal itu meminta Cirilla membuat sebuah dimensi untuk keluar dari tempat ini. Semula Cirilla terlihat ragu akan kemampuannya dan merasa tak dapat melakukan apa yang Yennefer perintahkan. Namun Yennefer memintanya untuk yakin dan mulai membacakan doa para leluhur. Dan Siri! dengan hilangnya sampel darah Cirilla, Marigold pun datang menemui Vesemir untuk memberitahu bahwa dirinya harus pergi ke suatu tempat mencari kebenaran. Sedangkan Istrid masih saja berusaha mencari seluruh informasi yang ia butuhkan. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Marigold pun tiba di hadapan Tisaide dan memberitahu bahwa Cirilla menyimpan kekuatan yang luar biasa. Atas kepergian Ciri dan Yennefer, Geralt pun merasa cemas dan berniat untuk bergegas mencarinya. Dengan tegas Yennefer pun meminta Geralt untuk memberitahu apa yang dapat ia lakukan untuk membantu. Tanpa basa-basi lagi, ia pun menyuruh Yennefer membukakan portal untuknya. Dan ternyata portal dimensi yang Cirilla dan Yennefer lewati membawa mereka ke tempat Mas Totok dan Mbak Siti, atau rumah sepasang lansia yang menjadi tempat awal pertemuan Geralt dan Cirilla, para orang-orang baik. Cirilla pun merasa cemas dan berniat untuk segera pergi. Namun Yennefer memintanya untuk tetap bersamanya, hingga tanpa sengaja ia melihat Mas Totok dan Mbak Siti yang telah terbakar terbujur kaku di sana. Cirilla pun kembali cemas dan menyadari bahwa Geralt dalam bahaya. Namun Yennefer tetap saja memintanya untuk tenang dan malah mengarahkannya ke arah Sinterra dengan alasan bahwa mungkin saja Geralt telah bertahan di sana karena Sinterra adalah satu-satunya pos Nilfgaard yang paling dekat dengan posisi mereka saat ini. Di sisi lain, sepertinya Fringilla mulai resah setelah salah satu pemimpin pasukan memberitahu bahwa Rendaina telah mengirimkan mata-mata untuk mengawasi mereka. Ia pun sadar bahwa harus segera kembali membangun pasukan dan melibatkan para elf untuk menghadapinya. Sair pun menyarankan Fringilla untuk memastikan kesetiaan para elf jika ingin melibatkan mereka. Benar saja, Fringilla pun bergegas datang menemui Franziska untuk memastikan loyalitasnya di tempat ini. Villa Vandrel pun mengatakan bahwa dengan kelahiran buah hati mereka, ia ingin fokus membangun kembali kehidupan dan juga tak akan bersedia berjuang dalam pertempuran orang lain tanpa alasan yang jelas. Fringilla pun tak memperdulikan perkataannya dan mencoba mendekati Franziska untuk mendapatkan jawaban yang baik dan memuaskan. Namun tetap saja, wanita elf kita menegaskan bahwa hal yang terpenting dalam hidupnya adalah keluarga, bukan kamu, walaupun kita teman. Sementara itu Johnny yang saat ini masih berstatus sebagai tahanan terlihat begitu santai serasa di pantai. Wes, definisi pria paling tenang dalam film ini. Apapun situasinya, mari kita bernyanyi bro. Hingga tanpa disadari Geralt datang melumpuhkan penjaga dan berniat untuk membawanya pergi. Johnny pun sempat menolak, mengingat dulu Geralt sendirilah yang telah mengusirnya. Namun ia menegaskan bahwa tak ada waktu berbasa-basi lagi karena mereka harus segera pergi meninggalkan tempat ini.
Singkat cerita, perjalanan Geralt pun terus berlanjut, dan di sana ia juga menyempatkan diri untuk mencari tahu apa yang dilakukan Yennefer di Oxenfurt. Dengan ada selengean, si Johnny tak terlalu menanggapi pertanyaan yang Geralt berikan. Namun sekali lagi dengan tegas Geralt menanyakan apa tujuan Yennefer di Oxenfurt sebenarnya. Untuk itu Johnny pun memberitahu bahwa Yennefer tengah dalam pelarian dan juga telah kehilangan sihirnya. Tak lupa Johnny juga mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar Yennefer yang sempat menyinggung pondok-pondok tak berpenghuni. Seketika Geralt pun yakin bahwa saat ini Yennefer tengah berurusan dengan Voletmir atau bisa dikenal sebagai ibu yang kekal. Untuk itu ia pun berpikir bahwa dirinya harus segera pergi ke Sinterra, karena di sanalah monolit berada. Hingga tiba-tiba sebuah kapak melesat tajam yang ternyata Yarpen Ygritte, si kurcaci dari tadi telah mengetahui keberadaan mereka. Dan kurcaci itu menyambut kedatangan Geralt dengan sangat baik, mengingat mereka pernah menghabiskan waktu membantu naga emas bersama. Setelah sekian lama tak bertemu, Yarpen pun sedikit basa-basi. Bisnis opo saiki bro? Loka APA, karet murah pol butuh info liane iki, anjas. Namun pendengar kita tak mau basa-basi dan secara terang-terangan meminta seekor kuda karena dirinya tengah menjalankan sebuah misi. Dengan senang hati Yarpen pun memberikan kuda tercintanya di sana, dan bahkan tanpa kita duga ia juga berniat untuk mengajak seluruh anggotanya untuk ikut serta menemani Geralt pergi daripada hanya terdiam diri menjadi beban keluarga di sini. Sementara itu, perjalanan Cirilla dan Yennefer harus terhenti dengan robohnya jembatan yang menjadi rute mereka satu-satunya. Untuk itu Yennefer pun meminta Cirilla kembali melatih kemampuannya untuk memperbaiki jembatan ini. Semula Cirilla terlihat ragu, namun Yennefer terus memintanya untuk yakin dengan apa yang dapat Cirilla lakukan. Dan Repeat after me. Zeilip in Envisum Itrese. That's it. Now repeat. That's enough. You're going to hurt yourself. sedangkan kini Marigold yang kembali ke Aretuza pun menyinggung perihal Geralt dan Cirilla. Mendengar hal itu, Tisaide pun mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu dengan mereka di Soden yang tengah mencari Yennefer. Tak lupa ia juga memastikan apa yang Marigold lihat ketika melakukan Dol Dursa. Hingga tiba-tiba Vilgefortz datang memintanya untuk menjelaskan secara rinci tentang Cirilla. Marigold pun merasa kecewa mendengar pernyataan itu karena ia hanya bercerita dengan Tisaide dan berharap untuk tetap merahasiakannya. Melihat Marigold yang beranjak pergi, Tisaide pun merasa kesal melihat Vilgefortz begitu gegabah karena ia sudah berjanji untuk tetap merahasiakan informasi ini. Sementara itu di ruangan Ortorius, tiba-tiba Fringilla datang untuk meminta bantuan karena ada seorang kaisar akan menyerang yang mungkin saja mengancam keselamatannya. Karena dengan kelahiran bayi Francisca, para elf juga berubah pikiran dan tak mau bergabung karena berniat untuk membangun kehidupannya sendiri. Ortorius pun mengatakan bahwa memang inilah yang harus terjadi dan bahkan ia juga tak mau terlibat dengan masalah Fringilla saat ini. Maka dari itu ia pun kembali datang ke tengah jamuan makan malam para prajurit Nilfgaard dan mulai menghentikan waktu untuk membunuh mereka satu persatu. Anjir nggak tuh? Ngeri-ngeri gimana gitu? Whenever a lesson like this what is yours, you do. Seize it. It's required. And put this knife in my own eye. Fringilla menikam mereka dengan sangat kejam, namun menyisakan sahir agar pria itu menyampaikan kepada Kaisar Emhyr selaku Raja Nilfgaard atas apa yang tengah terjadi. Kembali ke dalam perjalanan Cirilla dan Yennefer, di mana mereka saat ini sudah sangat dekat dengan Sinterra. Dengan itu Cirilla pun sedikit menceritakan bagaimana monolit dan stalistik terbentuk karena dirinya, hingga Yennefer kembali dipengaruhi Voletmir untuk melakukan tugas itu. Karena selama ini ternyata Yennefer sebenarnya berniat mengorbankan Cirilla untuk kembali mendapatkan kekuatan chaosnya. Untung saja Yennefer masih dapat menahan diri dan menyadari semua perbuatannya benar-benar salah. Cirilla yang menyadari hal itu pun sangat marah dan menegaskan bahwa dirinya tak menyangka Yennefer akan berbuat setega ini kepadanya. Dan retakan yang maha dahsyat tentu saja membuat para prajurit mengetahui keberadaan mereka. Cirilla dan Yennefer pun sangat cemas dan berniat untuk segera pergi. Namun untung saja Geralt datang tepat waktu.
Pada saat itu Geralt yang telah mengetahui niat Yennefer juga meminta Johnny membawa Cirilla dan para kurcaci pergi ke Moorhen, sementara dirinya akan menyelesaikan urusan ini bersama Yennefer di sana. Behold the mother of forests. Back to the forest. Hut, hut. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Franziska yang begitu sedih karena menemukan bayinya telah bersimbah saus tomat dan luka yang sangat amat mengerikan. Hingga kini Geralt dan Yennefer pun tiba di pondok tempat Voldemir terkurung untuk menghentikan semua pengaruh jahat yang terus mempengaruhi Yennefer. Namun Geralt benar-benar terkejut ketika melihat Voldemir berhasil melarikan diri, yang padahal seharusnya terkurung selama-lamanya di sana. Untuk itu Geralt pun sadar bahwa rasa sakit dan keputusasaan telah terpenuhi sehingga membuat makhluk itu dapat melarikan diri. Dan siapa sangka ternyata bayangan itu terus mendekati Cirilla dan... Cirilla pun kembali berada di masa lalu, di mana Mosesek masih terlihat gagah dan berurat, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. What are you doing? Doesn't matter. Let's go. Sementara itu Geralt terus memacu kudanya menuju Kaer Morhen untuk memberitahu Vizimir dan The Witcher lainnya bahwa Voldemir berhasil lepas dari kurungannya. Yennefer yang merasa bersalah atas hal itu pun terus berusaha meminta maaf kepada Geralt dan mengajaknya untuk kembali mencari Cirilla. Dan entah apa maksud dari semua ini, tiba-tiba Cirilla sudah berada di Kaer Morhen membunuh satu persatu The Witcher yang terlelap dan bahkan juga berniat untuk membunuh Vizimir di sana. Untung saja Geralt datang tepat waktu dan membuat Cirilla menghentikan aksinya tersebut. Geralt pun merasa heran bagaimana bisa Cirilla sampai di tempat ini. Hingga setelah mengamatinya dengan jelas, ia mulai sadar bahwa Cirilla berada di bawah pengaruh Voldemir dan akhirnya kembali memberontak untuk pergi dari sana. Melihat beberapa The Witcher yang terbunuh, Vizimir pun meminum obat kuat sebagai tanda kemarahannya yang begitu besar. Bahkan ia juga meminta Lemkop dan Seon segera mempersiapkan diri untuk mencari Cirilla dan membantainya. Dengan itu, Geralt pun menegaskan bahwa Cirilla berada di bawah pengaruh buruk dan bukan Cirilla lah yang harus dibunuh untuk menghentikan kekacauan ini. Pada saat itu Yennefer juga datang memberitahu Johnny, ia meskipun tidak terlalu berguna namun tidak akan seru jika tanpa dirinya. Ini kocak ini orang, asik. Dan dengan kematian bayi elf, Dara pun datang memberitahu Franziska bahwa mungkin saja ini ulah Redania karena kita telah bersekutu dengan Nilfgaard. Seketika amarah Franziska kembali memuncak dan meminta Filavandrel segera mengumpulkan pasukan untuk membalas kematian buah hati mereka. Sedangkan Yennefer terus berusaha meracik ramuan untuk memulihkan keadaan Cirilla. Dan tak lupa ia juga meminta Johnny untuk memberikan sebuah batu keseimbangan kepada Geralt, berharap dapat menghentikan semua kekacauan yang benar-benar kacau ini. Di sana para Witcher juga mulai mempersiapkan diri dengan meminum semua jenis obat kuat agar tidak 15 detik cerot. Begitu juga dengan Geralt yang terus menelusuri ruangan mencari keberadaan Cirilla hingga tanpa sengaja menemukannya di sana. Dengan tegas Geralt pun meminta Voldemir untuk segera keluar dan berjanji akan memberikan apapun sebagai gantinya. Namun Voldemir menegaskan bahwa semua ini bukan perihal tebusan, namun sebuah pengorbanan. Para The Witcher yang telah tiba di sana pun meminta dan berniat untuk langsung menyerang. Namun Geralt segera menghentikan mereka karena ia sangat yakin bahwa Cirilla masih dapat disembuhkan. Hingga Johnny datang mendekat memecah ketegangan mereka. Dan You're busy. Cirilla kembali mengamuk dengan menghancurkan pohon suci tempat para The Witcher yang telah gugur dikenang. Teriakan Cirilla begitu dahsyat dan membuat mereka sangat ketakutan hingga tiba-tiba 2 ekor monster mengerikan keluar menyerang.
last of those! I can do this. We have to contain her. Tell me what you... She is the future. You can fight this! Suasana semakin mencekam ketika Vesemir melihat satu persatu anggotanya mulai terbunuh dengan sadis. Vesemir yang tak tahan lagi pun segera mendekati Cirilla untuk membunuhnya. Namun Geralt benar-benar tak mengizinkan hal itu terjadi. Geralt pun terus meminta Cirilla kembali sadar. Namun itu begitu sulit karena saat ini Cirilla tengah berada di tengah-tengah keluarga yang disayanginya. Sempat sedikit terdengar panggilan Geralt, namun seketika terpecah dengan datangnya orang tua Cirilla yang mendekat sehingga membuatnya semakin betah di sana. Stay strong, Ciri. Sedangkan Franziska benar-benar memimpin para elf menyelinap memasuki Radania secara diam-diam dan mengeluarkan ulti untuk membunuh bayi-bayi sebagai ganti atas kematian buah hatinya yang telah meninggal. Kejam sih coy, kenapa harus bayinya gitu yo? Ini tai lah ini film. Kini Voldemir pun kembali mengeluarkan monster yang lebih kuat untuk membunuh Geralt yang tentu saja membuat mereka semakin kalang kabut. Sedangkan Vesemir yang putus asa memantapkan tekad membunuh Cirilla untuk menghentikan semua ini. Geralt yang melihat hal itu pun segera mendekat. Hingga ketika Yennefer datang, mereka mulai menyadari bahwa semua ini tak akan berakhir karena pondok tempat Voldemir telah terbakar dan mereka membutuhkan wadah yang baru agar Voldemort keluar dari tubuh Cirilla. Untuk itu Yennefer tak mau berpikir panjang lagi dan mengikhlaskan dirinya sebagai wadah. Dan lihatlah, ngeri boy. We're your everything. Everything I have. I don't know what to do. No, God, please. I know you're afraid. It isn't real. Be with us. Seketika imajinasi indah tentang keluarga tercintanya mulai memudar dan Voldemir benar-benar berpindah ke tubuh Yennefer sebagai wadah yang baru. Maka dari itu Geralt pun meminta Cirilla untuk segera mengakhiri semua ini karena jika Cirilla bisa mengeluarkan monster dari monolith, sudah dapat dipastikan ia juga dapat mengembalikan mereka ke asalnya. Cirilla pun sempat ragu namun ia memberanikan diri komat kamit Mbah Dukun baca mantra hingga teleport dimensi mulai terbuka di hadapan mereka. Siapa sangka hal itu malah membuat mereka juga terbawa ke alam lain dan bertemu hantu Morhok, sang pemburu yang juga berniat menangkap Cirilla. Untung saja kekuatan cinta mereka begitu besar sampai akhirnya halusinasi itu tak terpengaruh dan berhasil keluar dari sana dengan selamat. You alright? It's a Morg. The Wild Hunt. Yeah. Tentu ini sebuah pengalaman yang luar biasa dan membuat mereka sangat senang. Dan bahkan kekuatan Yennefer kini juga telah kembali. Dengan itu Vesemir pun mengajak Geralt untuk kembali membangun ulang wilayah mereka.
Namun Geralt menegaskan bahwa semua ini belum benar-benar selesai. Karena jika para penyihir dan bangsawan mengetahui kemampuan Cirilla, mereka juga akan terus mengincarnya. Benar saja, saat ini Tisaide dan para bangsawan lainnya tengah membicarakan Cirilla. Karena gadis itu pewaris sah Sinterra, dan jika gadis itu dikuasai Radania, maka semua kerajaan utara akan tunduk pada pemerintahan Raja Vizimir. Maka dari itu mereka pun memutuskan untuk segera mencari keberadaan Cirilla sebelum hal itu benar-benar terjadi. Begitu juga dengan Lydia yang membawa Rince menemui tuannya untuk memberitahu bahwa mereka akan terus mencari keberadaan Cirilla. Hingga para elf yang kembali merancang serangan pun dikejutkan dengan tertangkapnya Istrid, di mana pria itu meminta Franziska untuk mencari keberadaan Cirilla. Semula ia tak tahu apa maksud dari perkataan yang Istrid sampaikan. Namun ia sangat terkejut ketika mendengar kata Henniker darinya, karena ternyata Henniker merupakan garis keturunan darah tertua yang dapat membawa elf kembali ke masa kejayaan. Burung hantu mata-mata yang mendengar perbincangan mereka pun langsung memberitahu Dijkstra bahwa berita tentang Cirilla telah menyebar. I'm saying word is out about... Bring me the bird. Dan setelah peristiwa yang mengerikan itu terjadi, Geralt benar-benar berterima kasih pada Yennefer karena telah mau berkorban demi keselamatan mereka semua. Bahkan mulai saat ini ia juga meminta Yennefer untuk terus melatih kekuatan Cirilla. Hingga kita pun kembali diperlihatkan dengan Fringilla dan Sahyr yang datang menemui paduka raja Emhyr, sang api putih, Kaisar Nilfgaard, untuk memberitahu bahwa para elf telah berperang karena dirinya sudah mengambing hitamkan Radania dengan membunuh bayi mereka. Namun Kaisar Emhyr membantah hal itu dan menegaskan bahwa Fringilla dan Sahyr tak lagi dibutuhkan karena dirinya sendirilah yang telah mengutus seseorang membunuh bayi elf untuk menemukan putriku. Dan ternyata jeng Raja Emhyr Kaisar Nilfgaard adalah Dany, suami Pavita atau ayah kandung Cirilla yang dulu diselamatkan sama Geralt, yang dulu mukanya seperti landak sekarang tampan bagaikan siapalah entah. Wah, gila, plot twistnya kena banget anjing. Dan ini The Witcher 2019 season 2 telah selesai. Apakah mungkin akan ada lanjutannya? Mungkin ada, tapi nggak tahu ya bakalan dirilis tahun ini atau tahun depan. Soalnya ini adalah series yang keren banget dan produksinya saya yakin membutuhkan waktu dan modal yang banyak gitu ya. Jadi kita tunggu aja lah ya para fans The Witcher ini bro. Dan kalian harus benar-benar ingat bagaimana pentingnya Cirilla dalam film ini. Dari penyihir, makhluk astral, para elf, dan para bangsawan berebut untuk mendapatkannya. Gila nggak tuh? Dan juga saya juga benar-benar tak menyangka bahwa Raja Emhyr, pemimpin Nilfgaard, adalah Dany yang sempat kita sebut sebagai manusia landak itu loh. Ya ampun. Maka dari itu saya nggak mau banyak komentar dulu karena saya yakin bahwa series ini akan terus berlanjut dan masih banyak lagi. So mari kita tunggu sama-sama series selanjutnya dirilis. Dan seperti biasa, sorry ya guys apabila ada salah alur, penyebutan tokoh atau pengeditan yang kurang pas ya. Jadi tunggu kami di review-review selanjutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, OTW 1 juta subscriber di tahun 2023. Gaspol dur.